قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Baik sahabat Quran dimanapun berada, kali ini kita akan bahas lagi dan menguraikan hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 144. Baik, mari kita perhatikan ketika melafalkan lafal qad nara taqalluba wajhik. Pantulkan bunyi suara huruf dal ketika ia berharakat sukun. Pada lafal qad ada huruf dal yang berharakat sukun. Maka pantulkanlah bunyinya qad, ya, qad. Hati-hati kesalahan yang terjadi dalam membaca bacaannya, yaitu bacaan memantul ini diistilahkan dalam ilmu tajwid yang namanya qalqalah. Kesalahannya apa? Kesalahannya tidak memantul, maka dia salah dalam membacanya. Contoh qad nara taqalluba wajhika, itu salah. Tapi yang betul bagaimana? Qad nara. Kesalahan yang kedua biasanya menambahkan hamzah. Qad nara, seperti itu, dan putus suaranya, padahal tidak boleh diputus suaranya. Pada lafal ra ini bukan naroya, ya. Ada alif di atas huruf ya ini menandakan alifnya itu panjang untuk ra, bukan untuk ya. Dan ya di sini untuk bentuk rasam penulisan, yang dimana naro, ya, dia alif yang dia alif manqusah atau mamdudah, ya, namanya qad nara taqalluba wajhika. Sama pada lafal wajhika juga harus memantul karena ia bacaan qalqalah. Kemudian pada lafal fis samai, fissa, nah di sini ada alif lam, kita kenal dengan namanya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang tertulis dan kemudian diidghamkan kepada huruf setelahnya, yaitu huruf sin, sehingga sinnya berharakat tasdid. Kemudian pada lafal as-samai, panjangkan bunyi ma karena ia dihukumi dengan bacaan mad wajib muttasil. Terjadi sebab karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad berupa alif. Maka bunyi suara ma dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Kemudian pada lafal falanuwalliyannaka qiblata, pada lafal yanna, tahan bunyi suara nunnya pada lafal falanuwalliyanna karena ia termasuk bacaan gunnah dengan menahan bunyi suara n-nya atau bunyi suara nunnya sepanjang 2 harokat. Nah, kemudian ini ada huruf yang berdekatan antara huruf kaf dan huruf qaf. Maka harus bunyinya dibedakan, ya. Kaqi, ya, bukan kaki, tapi falanuwalliyannaka qibla. Kemudian pantulkan pada lafal qiblata karena ia ada bacaan qalqalah pula pada lafal huruf ba yang diwarnai dengan biru muda. Ba, jim, dal, ya, ketiganya huruf qalqalah. Kemudian falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, tanta. Samarkan bunyi suara tan ketika bertemu dengan huruf ta. Maka di sini tanwinnya diwarnai dengan warna hijau, yang artinya apa? Dia dibaca dengan bacaan ikhfa hakiki, yaitu dengan menyamarkan bunyi tannya kepada huruf ta. Jadi tidak lagi qiblatan tardaha, tapi samarkan makhraj langsung kata qiblatan ta, dan tidak juga dibaca qiblatang ta, enggak, tapi
qiblatan tardaha. Ra apabila didahului dengan huruf fathah maka dibaca dengan ra tafkhim. Ra yang dibaca dengan tebal ya sahabatillah. Kemudian dha ini alif untuk idgham, ha keduanya mad tabi'i. Kemudian fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wajhaka dan syatra pantulkan kedua-duanya karena ia bacaan qalqalah. Kesalahan yang terjadi kalau baca qalqalah tadi sudah kami sebutkan, yaitu ketika adanya huruf qalqalah jim, ta, dal, ba, kemudian qaf gitu ya, maka dia wajib dipantulkan. Al Masjidil Haram, kedua al di sini dimasukkan kategori alif lam qamariyah, dibaca dengan jelas suara lamnya. Kemudian karena kita waqaf pada lafal al haram, maka ini kita baca dengan bacaan mad alif disukun. Kita boleh milih 2, 4 atau 6 harokat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, tapi kita ngambil yang 4 ya. Lanjut. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsu ma, hati-hati dalam melafalkan su agar tidak terbaca dengan huruf su gitu ya, jangan wahai suma tapi wahai su. Bagaimana agar sesuai? Ujung lidah tempelkan dengan gigi sari atas sehingga sa su gitu ya. Mad tabi'i kuntum, nah ini sama ikhfa sebagaimana qiblatan tarluha, samarkan bunyinya. Ma kuntum, mimat ya bertemu fa, izhar syafawi jelas. Fawallu wujuhakum, lu dan ju kedua-duanya mad tabi'i. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir dianggap tidak dibaca. Mimat ya bertemu ta shin sama izhar syafawi jelas suara mimnya. Syatrah, nah, pantulkan lagi pada lafal syatrah karena ia bacaan qalqalah. Kita lanjutkan. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Pada bacaan ini banyak sekali mad tabi'inya, ada sekitar 4. Maka bunyi kedua 4 mad tabi'i ini harus sama dan jangan terlalu lama di dalam membaca mad tabi'inya. Kemudian kita perhatikan pada lafal nun yang berharakat tasydid kembali. Ini ada bacaan gunnah, cara membacanya menahan bunyi suara n-nya atau bunyi suara nun-nya sepanjang 2 harokat. Wa inna baru dilepas ya. Bukan hanya sekedar wa innal ladzi, dengan bukan hanya sekedar tasydidnya saja, tapi ditahan dengan gunnah. Wa innal ladzina utul kitab. Alladzi di sini alif lam lazimah yang tidak bisa dipisahkan tapi bisa dikategorikan alif lam syamsiyah mudawwamah. Zi mad tabi'i, u mad tabi'i, tul kitab alif lam qamariyah, al kitab mad tabi'i lagi fathah bertemu alif. Kenapa di sini kami tulisan mad tabi'i tidak ada? Karena sudah bisa kita pahami dengan jelas kalau mad tabi'i itu hanya 3 kondisi. Fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, dhammah bertemu waw mati. Kemudian la ya'lamuna, mim mati, mim berharokat dhammah bertemu waw tabi'i. Annahul haqqu mir rabbihim. Lagi-lagi ada gunnah pada lafal nun berharokat tasydid, tahan bunyinya. Nah, bedakan nanti antara hu dengan ha di sini ya. Annahul haqqu mir rabbihim. Kemudian pada lafal al haqqu alif lam qamariyah, mir rabbihim ada bacaan idgham bila gunnah terjadi ketika adanya nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu ra dan lam. Nah, karena di sini nun mati bertemu ra, langsung saja diidghamkan. Idgham itu memasukkan bunyi nun ke ra sehingga bunyi nunnya tidak terdengar lagi. Masuk mir rabbihim. Terakhir wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa mallah. Nah, langsung Allahnya tebal tapi mamanya tipis. Wa mallah, wa ma baru Allah. Wa mallah, wa mallahu bighafilin mad tabi'i. Lin amma jelas suara tanwinnya karena dia izhar halqi. Amma gunnah tahan bunyi mimnya sebagaimana nun berharakat tasydid. Ma mad tabi'i.
ya'malun. Pada lafal lun kembali lagi ada mad alif disukun. Sehingga pada lafal ya'malun ini kita boleh pilih antara 2, 4 atau 6 harokat ya teman-teman. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bahasan tajwid kita dan uraian tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 144. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat fillah. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.